Halo, sahabat orang hilang. Pada sore hari ini, tanggal 30 Maret 2020, saya ingin memberikan kabar baik bahwa pihak bank saat ini telah mengikuti instruksi dari Presiden dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan kelonggaran bagi Anda yang memang mengalami dampak COVID-19 di Indonesia ini. Jadi besaran penundaan cicilan ini atau restrukturisasi hingga mencapai lamanya 1 tahun. Jadi Anda dapat mulai saat ini Anda dapat melakukan menghubungi pihak bank untuk dilakukan peninjauan atas dampak yang saat ini menimpa Anda sehingga membuat Anda tidak mampu untuk membayar cicilan pada saat ini. Ini adalah himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak bank beberapa hari lalu, dan sebelumnya juga ditanggapi oleh pihak bank bahwa mereka belum menerima instruksi dari pusat, tetapi pada pagi tadi pihak bank akhirnya mengikuti instruksi dari pemerintah untuk dapat menerima pengajuan kelonggaran cicilan bagi Anda yang terdampak oleh COVID-19 ini. Jadi saya akan membacakan pengumumannya dari Bank Mandiri. Ada banyak bank yang tadi pagi juga mengeluarkan pengumuman terkait dengan kelonggaran cicilan untuk kredit. Sebagai bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap arahan pemerintah perihal relaksasi bagi pelaku UMKM, berikut kami sampaikan informasi mengenai pembayaran angsuran pinjaman. Poin 1, Bank Mandiri memberikan keringanan kepada nasabah atau kepada debitur yang terdampak COVID-19 dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban. Jadi penundaan pembayaran kewajiban kredit. Poin kedua, bentuk keringanan atau restrukturisasi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi atau jenis usaha debitur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajibannya. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi pegawai di kantor cabang atau unit dari Bank Mandiri. Ini adalah Bank Mandiri. Jadi ada beberapa bank sampai saat ini, sampai dengan pagi tadi, telah melakukan atau bersedia untuk dilakukan penundaan pembayaran hingga 1 tahun lamanya. Ada juga dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dari Bank Panin, dari Bank Permata, dari BTPN, dari DBS, dari Bank Indeks, dari Bank Ganesa. Itu adalah beberapa bank yang telah menyetujui atau mengikuti instruksi dari pemerintah untuk dilakukan penundaan pembayaran bagi mereka yang terdampak COVID-19. Jadi beberapa cara. Jadi bagi Anda debitur yang memang terdampak oleh COVID-19 ini, Anda tidak langsung mendapatkan keringanan atau penundaan cicilan hingga 1 tahun. Tetapi Anda diwajibkan untuk menghubungi pihak bank agar diproses lebih lanjut. Jadi Anda tidak perlu datang juga ke kantor. Anda hanya perlu untuk menelpon mereka. Apabila mereka menyuruh Anda datang, Anda silakan datang ke kantor dengan menyiapkan berbagai macam file atau bukti
bahwa Anda memang terdampak oleh kasus atau wabah penyakit corona ini. Jadi di sini ada poin-poinnya. Prioritas debitur yang mendapatkan keringanan. Ini adalah prioritas debitur yang mendapat keringanan adalah yang memenuhi syarat minimal sebagai berikut. Ini minimal ya. Debitur terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit atau leasing atau nilai kredit di bawah 10 miliar. Jadi di atas 10 miliar tidak mendapatkan keringanan. Apabila nilainya di bawah 10 miliar mendapatkan keringanan, antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil, kredit UMKM dan KUR. Jadi di sini adalah pekerja informal seperti mungkin kuli. Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok atau bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau leasing. Jadi maksimal penundaan pembayaran itu adalah 1 tahun, bisa kurang dari itu, tetapi maksimal adalah 1 tahun bagi mereka yang mendapatkan keringanan oleh bank atau leasing tersebut. Jadi yang C ini mengajukan kepada bank atau leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank atau leasing. Jadi Anda diwajibkan untuk memberitahukan hal ini atau mengajukan keringanan ke bank atau leasing agar pengajuan Anda itu di-approve. Jadi Anda tidak boleh diam-diam saja tidak membayar selama 1 tahun, tetapi Anda diwajibkan untuk memberikan pengajuan untuk keringanan cicilan ke bank atau leasing atau tempat pemberi hutang tersebut. Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank atau leasing. Jadi di sini Anda setelah Anda mengajukan, maka data Anda tersebut akan dipertimbangkan oleh pihak bank dan keputusan sepenuhnya ada di tangan pihak bank. Jadi pihak bank ini melakukan pengecekan terlebih dahulu, menganalisa histori pembayaran Anda. Apabila selama ini angsuran Anda baik, tidak pernah terlambat, Anda berhak untuk mendapatkan, kemungkinan besar Anda berhak mendapatkan penundaan pembayaran cicilan ke pihak perusahaan atau bank tempat Anda meminjam tersebut. Jadi ini sudah sangat jelas sekali bahwa pihak bank telah mengkonfirmasi keputusan dari Presiden bahwa telah memberikan keringanan cicilan terhadap debitur yang terdampak oleh COVID-19 ini. Jadi pada awalnya memang pihak bank masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan ini, tetapi pada pagi ini, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, pihak bank akhirnya menyetujui atau mengkonfirmasi bahwa nasabah atau debitur yang terdampak oleh COVID-19 ini berhak mendapatkan keringanan cicilan, tentunya dengan seleksi terlebih dahulu. Untuk leasing bagaimana? Leasing juga sama. Intinya adalah mereka yang terhubung secara resmi dan legal di otoritas jasa keuangan kemungkinan besar akan juga menerapkan hal serupa. Pada saat ini ada beberapa bank yang memang lebih dulu mengkonfirmasi hal tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu, kemungkinan pihak-pihak lainnya, termasuk pinjaman online yang terdaftar secara resmi di otoritas jasa keuangan, juga akan melakukan hal serupa dengan mempertimbangkan untuk mengevaluasi pembayaran kredit tersebut, sehingga membuat debitur tidak kewalahan dalam membayar tagihannya ke pihak-pihak yang pemberi hutang. Kita tahu
bahwa pada saat ini memang kita semuanya terdampak mengalami krisis akibat wabah virus COVID-19 atau virus corona ini, di mana jalan-jalanan sepi, penjualan juga turun drastis, baik itu penjualan secara offline ataupun online juga turun secara drastis hingga 70%. Ojek online, supir taksi, penerbangan, hotel, semuanya turun drastis pada saat wabah virus corona ini. Saya tidak tahu dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, kalau situasinya masih seperti ini, kemungkinan besar kita akan semakin sulit apabila tidak ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membuat kita, orang-orang kecil yang bekerja menggantungkan hidup dari hanya pekerjaan sehari-hari. Saya rasa apabila tidak ada kebijakan yang membantu nasib orang-orang kecil seperti kita ini, mungkin kedepannya akan semakin sulit menurut saya apabila wabah ini akan terus berlanjut. Saya memprediksi bahwa wabah ini tidak akan mudah untuk berakhir. Butuh waktu berbulan-bulan untuk kita menghadapi wabah ini ke depannya. Mungkin informasi ini sedikit membantu Anda. Semoga Anda dapat mengerti. Apabila tidak mengerti, silahkan komen. Saya akan berusaha menjawab di komentar Anda. Video ini saya buat singkat hari ini juga, jam ini juga, dan langsung akan saya upload sebentar lagi. Apabila video ini menarik, jangan lupa share ke orang-orang agar orang-orang semakin mengerti atau mendapatkan manfaatnya dari video ini. Salam.